Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, siaran kali ini acaranya santai. Ngobrol santai. Di Padepokan ada Bapak Agung yang sebelah kanan saya. Beliau adalah senior kita semua. Nah, semoga kita semua selalu mendapat cinta dan rahmat Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan zikir nafas ini, bisa istiqomah dalam sadar Allah dalam berbagai aktivitas. Ya. Kita bisa mempunyai sikap seperti yang dituntunkan pada 3T, tasbih, tahmid dan takbir, dan dapat menjalankan amanah sebagaimana Rasulullah SAW. Sekarang Pak Agung. Sama saja. Oh, saya. Ya, sama saja, cuma saya dampingi aja. Oh ya, nanti gantian ya. Ya, saya hanya sedikit aja. Nanti disambung Pak Agung. Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman jamaah DNSA, terutama yang baru ya, yang berkaitan dengan bagaimana berzikir nafas, itu fokus pada nafas apa fokus pada apa ya. Jadi zikir nafas ya, zikir menggunakan nafas sebagai alat, sama dengan kita berzikir menggunakan tasbih sebagai alat, sama dengan kita berzikir menggunakan batu sebagai alat. Nah, kita apakah harus konsentrasi pada alatnya? Zikir pakai tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masa kita harus konsentrasi pada tasbihnya? Enggak juga. Ya. Kita pakai batu, apakah kita harus fokus pada batu itu? Enggak. Begitupun kita pakai nafas, apakah kita harus fokus pada nafas? Enggak. Jadi kita enggak perlu fokus, kita cukup menyadari, ya, menyadari nafas. Jadi pada saat kita mulai zikir, kita sadari nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, kita sadari bahwa kita itu dinafaskan, kita enggak bisa bernafas sendiri. Jadi kita sadari itu, menyadari nafas. Nah, kemudian sampai meluaskan kesadaran yang nanti akan dibahas, dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Setio Purwanto. Ya. Nah, setelah kita meluaskan kesadaran sampai sadar Allah, nah, kita menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi jangan fokus ke nafas. Kalau kita fokus ke nafas, kita nggak kemana-mana. Jadi nafas kita sadari, semesta kita sadari, sampai pada sadar Allah. Kita menyadari yang menciptakan semesta, kita menyadari yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini tentang pertanyaan yang berkaitan tentang pada saat zikir nafas kita fokus kemana. Itu kita nggak perlu fokus, kita menyadari. Jadi di nafas itu kita menyadari. Karena apa? Karena kalau kita sudah sadar Allah, kita terus menyadari. Lama-lama nafas kadang juga nggak terasa. Kita nggak, jangankan nafas kita ya, jasad kita itu sendiri terasa hilang. Nafas nggak terasa. Kadang-kadang lafadhu Allah pun akan lenyap juga. Kadang-kadang seperti itu. Maka kalau kita tetap fokus pada nafas terus, kita nggak kemana-mana. Jadi jangan fokus pada nafas. Ya, nafas itu hanya untuk mengembalikan kesadaran, agar kesadaran kita terjaga. Ya, selama kita ber-DNSA, terutama dari level 1 ke level 2. Kalau udah level 3 ke atas ya, kita biasanya lolos nyut, mengalir aja, mengalir menurut kehendak Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang jasad, jiwa, dan ruh. Ya. Ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh Bapak Setio Purwanto kalau kita pelajari YouTube beliau ya. Jadi jelas
kita punya 3 anasir. Yang pertama jasad. Jasad semua tahu jasad ya. Jasad itu juga sebagai alat juga. Alat untuk menuju Allah. Kemudian ada jiwa ya. Jiwa ini yang menyadari. Ya, jiwa yang menyadari. Lah ruh. Ya. Ruh itu yang ditiupkan Allah pada diri kita. Jadi kita tidak bisa membahas secara detail ruh itu seperti apa. Yang jelas ruh itu suci. Min ruhi. Ruh itu suci. Jadi kesadaran kita itu mulai dari kesadaran jasad nanti akan meningkat jadi kesadaran jiwa. Nah, jiwa ini harus sadar Allah. Ketika jiwa itu sudah, ego kita sudah nol, maka baru jiwa itu bisa menyatu dengan ruh. Ibaratnya ruh ini kendaraan untuk menuju Allah. Jadi jiwa akan menyatu dengan ruh menuju Allah. Nah itu kalau sudah begitu namanya kesadaran ruh. Jadi nggak usah bingung-bingung lah, kita nggak usah terlalu fokus pada pemahaman-pemahaman tentang jasad, jiwa, dan ruh ya. Lakukan saja, nanti kalau sudah lakukan saja tanpa persepsi, tanpa pemahaman, tanpa apa. Ketika kita mulai zikir nafas, nolkan semua. Ya. Dengan kita terus beristiqomah dalam berdn, berzikir nafas sadar Allah. Lama-lama kita akan tahu sendiri, oh ini, oh yang menyadari ini, oh jiwa itu ini, oh ruh ini, itu akan paham sendiri gitu loh. Jadi saya pun dulu juga seperti itu, juga nggak ngerti. Karena persepsi jiwa, ruh itu kalau menurut teorinya ruwet ya. Si A bilang gini, si B bilang ini, si C bilang ini. Ya maka kita nggak perlu terpengaruh itu, kita jalani aja. Zikir kita terus zikir. Nanti kita akan temukan sendiri. Terutama jiwa, oh ini, yang nyadari ternyata jiwa. Kita akan menemukan jatinya diri kita itu siapa. Diri kita itu sejatinya siapa ya, karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu akan kita temukan dalam kita berzikir nafas. Jadi mengapa sebenarnya mengapa kita tidak memberikan pemahaman yang betul-betul detail ya, karena itu juga akan mempengaruhi laku kita dalam berzikir nafas. Kita mulai zikir nafas sudah punya persepsi yang macam-macam dan menghilangkan ini sulit. Makanya ini pelajaran kita patut belajar pada pembimbing kita, Bapak Astio Purwanto. Beliau kalau diberi pertanyaan cukup jawab simpel aja, lanjutkan, terus lurus Allah, itu cukup. Maksudnya apa? Biar kita menemukan sendiri gitu loh. Itu yang saya terima. Akhirnya kita terpancing, oh tiba ini. Nah menemukan sendiri, mengalami sendiri, akhirnya kita nggak butuh lagi pemahaman dari orang lain. Nah, kadang-kadang kita kan nggak, kita belum melakukan, pertanyaan sudah banyak. Di sana gini Pak, ini menurut ini gimana? Di sana gini. Menurut pengertian saya, belum melakukan sudah pengertian. Dikasih tahu yang sudah melakukan, isi menurut pengertian saya. Ya, jadi lakukanlah, namanya DN lakukan, memperluas kesadaran kayak apa. Itu tidak perlu didefinisikan, jadi kan juga nggak butuh definisi yang begitu detail karena kesadaran itu sendiri abstrak. Jadi udah lakukan aja, nanti akan paham tanpa kata, bisa memahami tanpa kata, tanpa harus diungkapkan, tapi paham maksudnya. Nah, itu jadi perjalanan ini yang penting, ya. Karena sadar Allah itu bukan teori. Yang namanya sadar Allah itu praktek dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya sadar Allah itu
ketika kita menjalankan amanah tanda perintah. Jadi amanah itu zikir hal ya, amanah itu zikir hal. Jadi, pada tataran ini zikir yang tertinggi itu amanah. Jadi apa harus Allah terus ya enggak, cukup sadar Allah, kita lakukan perintah-perintah Allah berdasarkan kesadaran kita terhadap Allah. Kalau kita sadar Allah, kita nggak mungkin kita akan melakukan hal-hal kemungkaran, kemaksiatan, kemudian hal-hal yang merugikan orang lain. Itu nggak mungkin, karena kita sadar Allah. Saya sudah sadar Allah, Pak, tapi saya kok masih khawatir ini, khawatir itu. Ya belum sadar Allah itu. Itu rumongso sadar Allah. Jadi sadar Allah itu dalam perilaku. Kita bisa koreksi perilaku kita sendiri. Kalau masih suka mengeluh, masih khawatir, masih bingung, masih puyang, masih ini dan belum sadar Allah. Caranya gimana? DN-nya terus ditingkatkan. Jadi ini sekilas untuk saya, hanya motivasi teman-teman yang terutama yang baru saja kita mulai berzikir nafas. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan pada Jumat yang lalu, itu kosongkan diri kita untuk menerima apapun yang disampaikan oleh guru kita, pembimbing kita, Bapak Setyo Purwanto. Terima sudah, ngerti nggak ngerti terima. Karena apa? Karena ngertinya biasanya, pahamnya biasanya tidak pada saat itu. Pahamnya biasanya 1 bulan kemudian, 2 bulan, 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Pahamnya biasanya seperti itu. Kita bisa paham setelah kita, oh ternyata begini yang dikatakan Pak Pur dulu. Oh ternyata ini, ternyata ini. Jadi jangan apa-apa ditolak. Belum apa-apa, karena kita belum menjangkau, belum nyampe ke itu, ditolak. Jangan gitu, terima aja sudah. Kalau saya, semuanya saya terima. Setelah semua saya terima, baru saya berusaha untuk mencari saya melalui apa ya? Melalui DN. Saya nggak cari di buku, saya nggak cari di Google, saya nggak cari di mana-mana. Itu selalu saya ingin buktikan melalui DN. Ini akan dapat pemahaman biasanya disertai dengan pengalaman. Langsung melakukan, oh ternyata yang dikatakan beliau seperti ini, oh maksudnya seperti ini, oh saya menemukan ini, oh menemukan ini. Itu, maka kita itu nggak butuh penjelasan sih, Bu. Makanya penjelasan Pak Pur, lanjutkan terus sadar Allah, itu sudah, oh itu luar biasa. Itu motivasi kita untuk menemukan sendiri. Ini yang mari kita kosongkan gelas, ya. Kita terima semua. Sudah cocok nggak cocok, kita ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, terima dulu sudah. Semua terima dulu. Nanti kita kalau kita istiqomah terus akan menemukan, oh dulu ternyata seperti ini, akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tambahan sedikit dari Bapak Agung. Monggo Bapak Agung. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami gitu aja ya. Jadi saya tuh lebih senang ke operasional dibanding teori ya. Nah, teori kan masih dalam proses, tapi begitu kita sehari-hari yang kita harapkan kan ilmu yang kita dapat kita pakai sehari-hari. Jadi selama ini yang saya coba, apabila teman-teman sudah biasa mengamalkan DN, yang saya alami sendiri itu biasanya ya otomatis lah kesadaran Allah ya. Itu awalnya biasanya dari sini dulu, Allah. Itu udah otomatis itu ya, Allah. Itu dimanapun posisi kita berada, karena posisi aktivitas ya, sambil naik motor pun tetap itu, sambil kegiatan apapun tetap seperti itu. Kalau saya pribadi ya kadang
kan saya punya burung merpati, jadi kasih makan burung tetap Allah Allah Allah. Itu fokusnya di Allah tadi, kesadaran kita belajarnya seperti itu. Nah kalau kita ketemu masalah misalkan kok gini ya, jangan langsung menggunakan pikiran kita diem dulu aja, kita petunjuk ya Allah, mohon bimbingan masalah ini apa harus saya lakukan. Nanti akan muncul dengan sendirinya. Ibaratnya apa Pak? Celing gitu ya. Celing. Nah, bul gitu. Jadi petunjuk itu langsung dari pikiran kita langsung turun itu. Oh ini ya. Nah, kalau kita selesaikan masalah itu dengan nafsu kita, keinginan kita ya, wah bubar lagi nanti masalahnya. Satu kasus kemarin saya juga ngalami. Begitu saya diem, apa yang saya lakukan ya Allah? Jawabannya cuma Pak, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, gitu aja. Akhirnya saya diem, sudah itu yang saya dapat seperti itu. Jadi kadang-kadang kehidupan sehari-hari kan ada beberapa masalah ya. Begitu masalah kita selesaikan dengan nafsu kita, tampaknya beda, hasilnya pun beda Pak. Kalau kita hanya diam dulu nunggu, bahasa kasarnya petunjuk lah ya, entah itu berupa apa. Ya kalau petunjuk itu kita laksanakan, hasilnya bagus. Saya sudah mengalami beberapa kali, misalkan ada permasalahan, saya paling nggak langsung tak tangani, diem dulu, diem, akhirnya muncul jawaban sing, ya itu baru saya melaksanakan. Jadi saya lebih senang ke operasional. Jadi kalau teman-teman masih ini harus banyak prakteknya. Jadi, kalau hanya sebatas teori nanti malah kurang bagus bahasanya, biasanya harus praktek. Ruwet. Ya, kalau praktek langsung nanti akan merasakan dengan sendirinya apa sih yang kendala-kendala selama ini ada di operasional harian kita lah, untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu yang lebih penting kita itu kan di aplikasikan ilmu yang dari Gumpang ini ke kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih bermanfaat ya, kalau saya rasa. Karena kehidupan sehari-hari pun kita harus apa ya? Amanah. Nah, salah satunya kan itu. Karena juga bisa ATP, iya, tetap terus ada terus. Nah, nanti apapun kegiatannya kalau gitu jalan terus gitu. Kadang-kadang juga nyunyun sewu. Kadang-kadang nyonya bilang, sore-sore sana udah sore mandi. Tapi tahu ada jawab ini, kamu fisiknya kurang bagus, jangan mandi. Akhirnya saya nggak mandi. Daripada saya mandi nanti masuk angin dan sebagainya, Pak. Daripada seperti itu kan mendingan ya udah saya nggak mandi dulu. Paling wudhu aja. Ya gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kehidupan sehari-hari. Misalkan saya mau pergi berangkat kemana, kadang-kadang diam dulu gitu. Ini berangkat gak nih? Doa dulu, berangkat ya berangkat. Nanti ketemu sama yang itu gitu. Nah ya kan gitu. Asik. Iya. Jadi kalau kita asal berangkat asal ini nanti ya resikonya ya monggo kalau nafsu yang nafsu itu kan dorongan ya, hawa nafsu itu kan gitu. Jadi apalagi kita habis puasa ya kan, takwanya ditingkatkan tadi ya, tak puasa tadi untuk menekan fujur ya. Nah, itu. Jadi monggo nanti banyak praktek aja ilmu yang dari Gumpang sini, silakan dipraktekkan. Ya bila ada kendala mau Pak Zen yang bisa bantu. Kalau saya operasional yang ilmu tak dapat tak laksanakan gitu aja. Operasional praktek ya itu dapatnya seperti ya barusan sampaikan tadi. Nanti akan ada nambah sendiri, akan ada penambahan sendiri, terutama pemahaman tentang Quran, dari tafsir dan sebagainya. Ini paham sendiri, kita baca itu oh ini harus kok beda dengan tafsir ini ya. Ada repotnya gitu. Metode namanya metode Waskito. Iya. Oh ini cocok buat saya, ini tafsir saya, jadi Metode Waskito. ya ini cocok buat saya. Suatu saat misalkan jenengan kita baca
Kayak tadi biasa habis subuh Pak Pur saya baca itu biasanya berhenti di satu ayat. Lah ini ayat apa nih hari ini? Ya ini yang kita baca. Kita pahami itu. Oh, ternyata petunjuknya harus begini. Nah, jadi baca jangan asal baca. Kalau itu ada semacam apa ya, tanda lah. Nah, Iya. kok saya suka di ayat ini ya? Ada apa dengan ayat ini? Itu. Oh, begitu tafsir terjemah dibaca ini, monggo nanti bisa. Oh, hari ini yang harus saya lakukan, itu kan bisa seperti itu ya. Belajar kepekaan. Nah, jadi apa sih kehidupan kita sehari maunya apa sih mau? Kalau nggak ada bimbingan dari Allah bisa sasar susur tadi ya ngikutin nafsu tok aja yang karep-karep ya Pak. Keinginan kan banyak sekali, keinginan kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, macam-macam, dampaknya semakin banyak keinginan semakin mumet sendiri. Keinginan tuh sampai mati nggak bisa. Iya, makanya yang realistis ada deh, hari ini aku apa gitu aja ya. Ya Allah mohon petunjuknya, hari ini aku harus melakukan apa, kadang-kadang gitu ya. Nah itu yang kita lakukan aja, jangan keinginan kita. Kalau keinginan kita ya itu tadi sasar susur dampaknya pakai banget, jadi ya kalau terlaksana, kalau enggak kan jadi mau pusing sendiri kadang-kadang kita ini. Saya rasa itu teman-teman, dan itu saya mohon maaf mungkin itu versi saya ya. Kalau versi teman-teman mungkin beda lagi ya, monggo. Saya enggak kalau nggak bisa menyamakan saya dengan Pak ini nggak akan bisa kan ya. Yang saya dapat seperti ini gitu aja. Dan itu buat saya, buat teman-teman mungkin juga beda lagi ya, mungkin nggak akan sama juga ya. Yang penting bisa motivasi. Nah itu aja. Yes, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya. Ini karena efek lighting itu jadi lebih mudah Pak saya Pak. Biasanya di sana Pak, di sana lampunya udah dari atas itu sudah cukup lah, ini. Ini baik, ini satu karoma, kadang tua, kadang nom. Baik. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Baik-baik saja. Pak Purwadi bagaimana kabarnya? Ya alhamdulillah, di sini ada Pak Pur, Pak Min, Mas Budi, Mas Beken, Pak Boyo, Pak Agung, dan yang bau rekso, Pak Zen. Dan yangnya Padepokan ini sekarang Mbah Bejo. Ya. Saya kira nih Padepokan sudah mulai new normal. Artinya new normal itu ya masih belum normal. Ya, jangan lupa pakai masker. Nah, ini maskernya mereknya asli Yayasan Solo Spirit Islam. Wah, ya kan? Baik Bapak Ibu, kita kemarin habis sedekah ini masker untuk warga sekitar sama apa hand sanitizer warga sekitar kita sedekahkan. Ya ikut berpartisipasi di dalam bidang kesehatan. Dan dari Pak Aris yang memberikan amanahnya kepada kita untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar Padepokan.
Ya, sebelumnya terima kasih pada Mbah Bejo dan Mbak Agung yang telah mengawali program malam Jumatan kali ini. Agak berbeda memang. Jadi kesan ngobrol santai. Saya diganggu di apa ini? Di lincak. Kalau di sini namanya risban. Nah, kalau di Gawok namanya apa, Pak? Sama juga. Di Banyuwangi lincak. Nah, di Banyuwangi lincak, di Cengklek lincak juga. Sindon sama. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sehat lahir batin. Alhamdulillah. Nah, Yusuf keliling terus ya. Baik. Ya, dari Sungai Long. Sungai Long itu mana? Selangor ya. Malaysia. Pak Ali yang kena apa? Kena lockdown di Malaysia. Ya. Bapak Ibu, jadi di dalam berzikir nafas ya, baru kita sadari bahwa level 1 itu memang level yang paling susah. Disitulah di level 1 itu kita mengenal mana jasad dan mana jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu masih menanyakan mana jiwa dan seperti apa jiwa itu, berarti level 1-nya belum lulus. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu, enggak lulus enggak apa-apa, sudah coba didalami terus. Kan sudah ada caranya, sudah ada metodenya. Kalau masih enggak bisa, tanya di grup WA. Kan gitu, kita sudah fasilitasi atau di grup Telegram. Ya. Jadi tanyakanlah how to-nya. Jadi Mbah Bejo menanyakan teori, ya kalau nggak melaksanakan nggak akan paham. Jadi yang tips yang harus Bapak Ibu lakukan itu, tanyalah how to, bagaimana caranya. Itu akan lebih membantu daripada Bapak Ibu bertanya tentang seperti apa jiwa itu. Nah, itu pasti tambah bingung. Ya, tapi ya enggak apa-apa untuk diskusi biar rame, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, cuma saran saya, tanyakanlah how to, bagaimana caranya melatih level 1. Nah, saya lebih suka memang bicara tentang how to, karena how to ini manfaat. Saya enggak akan pamer keadaan-keadaan spiritual. Misalnya saya merasakan terbang, Wak. Jiwa saya terasa lepas dari tubuh saya. Nah, itu cerita-cerita pengalaman. Bagi yang tidak punya pengalaman begitu, iri. Atau kalau tidak iri, merasa rendah diri, kok yang lain sudah begitu, saya belum bisa. Minder. Jadi cobalah tanya how to-nya, bagaimana caranya. Jadi level 1 ini gimana? Nah, kita memberikan satu cara atau satu metode. Nah, baik Bapak Ibu, pada level 1 itu poinnya ada di kesadaran. Ya, poin 1 itu adanya di meluaskan kesadaran di level 1 itu. Ya, saya menyadari memang tidak mudah mengenal kesadaran itu. Karena si pikiran dan si perasaan itu ngetut. Nah, ngetut apa? Mengikuti. Dia menyertai, kesadarannya masuk mana, dia menyertai. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana kesadaran, mana pikiran. Padahal kita sudah tahu bahwa kita itu sadar gitu loh. Tapi karena ini ngetut itu mengikuti. Kita jadi nggak tahu mana ya yang antara perbedaan antara kesadaran dan pikiran.
Ya, mestinya kita paham bahwa antara kesadaran dan pikiran itu tentunya berbeda. Kalau kita sadar, ya akan diikuti oleh pikiran. Jadi praktisnya gini aja Bapak Ibu. Praktisnya adalah ketika kita sadar nafas, kita bisa kok langsung sadar Allah dari nafas itu. Siapa yang menciptakan nafas? Kan Allah. Ketika kita sadar bahwa yang menciptakan nafas itu adalah Allah, jadi cukup dengan nafas aja kita sudah sadar Allah. Cuma itu pada level nafas. Makanya saya minta coba diluaskan. Bisa nggak kesadaran kita menyadari tubuh kita? Di dalam level kesadaran tubuh kita juga bisa langsung menyadari Allah. Siapa yang menciptakan tubuh saya? Allah. Bisa lah, bisa langsung loncat. Nah, memang yang pengantar saya ketika mengajak Bapak Ibu untuk melewati level 1 itu sampai pada alam tak terbatas. 7 petala langit, 7 petala bumi. Nah, gitu. Nafas masuk nembus 7 langit, petala langit, 7 lapis petala langit, 7 petala langit. Nafas keluar nembus 7 lapis bumi. Itu artinya apa? Sana ya unlimited, situ ya unlimited gitu loh. Naik ya unlimited, turun juga unlimited. Nah, unlimited itu masih alam semesta. Alam tak terbatas ini masih alam semesta. Yang kita tuju bukan alam semesta. Yang kita tuju adalah yang menciptakan alam semesta. Jadi bukan alam semesta memberkati apa? Dia diciptakan kok alam semesta memberkati. Bukan semesta mendukung, tapi Allah lah yang mendukung. Bukan alam semesta atau semesta yang memberkati, tapi Allah lah yang memberkati. Ini kelihatannya semesta mendukung, semesta memberkati, tapi ini menyesatkan, membelokkan akidah. Bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya nggak apa-apa ya. Level itu sudah bagus. Tapi bagi yang kita percaya kepada Allah, semesta mendukung, semesta memberkati, itu sudah syirik. Bahkan bukan syirik, itu sudah kafir, itu sudah murtad, itu sudah. Kenapa? Karena sudah tidak mempercayai Allah. Baik, Bapak Ibu. Ya, ini saya harus tegas dalam hal ini karena memang kalau kita nggak hati-hati ya sesat betul. Semesta memberkati itu kan untuk orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, yang paling besar kan ya alam semesta itu kalau orang nggak percaya Allah. Tapi orang percaya Allah kan lebih besar dari alam semesta itu. Nah, kesadaran kita itu meluas sampai alam semesta, 7 petala langit, 7 petala bumi, nafas masuk 7 petala langit, nafas keluar 7 petala bumi. Setelah itu menyadari yang menciptakan alam di atas petala 7 petala langit dan alam 7 petala bumi tadi. Wah, ini unlimited. Jadi menurut saya Bapak Ibu, itu sudah tidak ada apa-apa lagi sudah. Ya kalau sudah menembus alam tak terbatas ada apa coba? Apalagi sudah menembus kepada yang menciptakan alam semesta. Ada apa? Ya tidak ada apa-apa. Kalau masih ada apa-apa itu berarti masih di alam.
Kalau masih pikiran masih bisa ngejar, ya, pikiran masih bisa ngejar, itu berarti masih di alam. Pikiran masih bisa enggak mengikuti alam tak terbatas? Masih, itu berarti masih di alam. Yang namanya kosmos, kosmos itu alam. Yang namanya mikrokosmos, makrokosmos, mahakosmos, itu alam. Hah? Kok anggar kosmos itu alam? Saya kira umat Islam harus menyadari sesuatu di balik kosmos. Meskipun itu maha kosmos, itu masih kosmos. Jadi apa? Kita menyadari di balik maha kosmos ini siapa? Jangan dilaporkan ke siapa-siapa loh ya. Ada yang tersinggung. Ini kan pengajian intern, ya toh? Ayo, siapa yang ekstern menyusup ke sini terus sakit hati, itu salahnya sendiri. Karena saya menyebarkan linknya lewat WA. Ya, saya spiritualis, saya bertauhid kepada Allah. Saya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi saya tidak segan-segan untuk menyalahkan yang memang benar-benar salah gitu loh. Teman saya masuk jurang. Masa saya menjadi orang baik, biarkan, jangan salahkan dia. Terus piye gitu. Saya sebagai teman itu tuh ya, Mas, sampean salah Mas, itu jurang Mas. Pak, jenengan itu spiritualis kok nyalah-nyalahke wong. Wah, sing goblok aku podeke. Ya saya ingatkan, Mas itu salah Mas, jenengan dalal itu bukan ke sana loh. Itu jurang. Loh, jenengan tak salahke karena itu saya Mas, karena saya iman dengan jenengan gitu loh. Makanya tak kandani meskipun dalam bentuk menyalahkan. Malah aku disalahke. Ya ora apa-apa. Ah ya wis urung mudeng ora apa-apa. Bagi saya enggak masalah. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau memang dianggap saya spiritualis kok menyalah-nyalahkan gitu, masih terlihat emosional ya memang itulah. Spiritualis kalau di tangan anak muda ya seperti ini. Nanti kalau spiritualis sudah di tangan Mbah Zen, Mbah Bejo, sudah kasepuan dia. Wow, gini. Nadanya rendah, ya toh? Agak pelan, sampai mic kadang-kadang juga enggak dengar. Wah, sudah. Kalau saya ini kan masih ceplas. Sesuai dengan karakter saya. Saya disuruh seperti Mbah Zen juga nggak bisa. Pejangannya yang begitu dalam, aku ya sederhana gini aja. Ya, niat saya nggak ada niat apa-apa. Kita tunjukkan gitu loh, kalau kita itu masih di kosmos, di alam, itu belum ke Allah. Udahlah, percaya sama saya. Percaya sama Allah. Maksud saya itu saya nggak berbohong. Jadi di balik kosmos ini siapa? Di balik kosmos ini siapa? Di balik alam semesta ini siapa? Wah, sekarang merebak ajaran-ajaran yang masih di alam. Yang parah lagi itu apa? Mengambil kekuatan bulan. Naik bengi-bengi itu. Tangannya gini. Naik siang mengambil kekuatan matahari. Ora iso mbok ambil yo panas. Loh, saya dalam rangka untuk ya saling mengingatkan lah. Ya, saling mengingatkan. Jadi saya hanya mengajak Bapak Ibu, mari kita
Di balik matahari ini siapa? Di balik bulan ini siapa? Di balik alam tak terbatas ini siapa? Lu nek sudah itu, nggak perlu ngakses kekuatan. Karena kalau kita masih ngakses kekuatan ilahiyah, nanti kekuatannya itu pasti sesuai dengan alam pikiran lagi, coba. Gitu? Kekuatan ilahiyah. Lah, kekuatannya kan sesuai akal pikiran mesti. Tadi kan kita menyadari bahwa Allah itu sudah tidak bisa dipikirkan lagi. Berarti kekuatannya juga tidak bisa dipikirkan lagi. Tidak bisa dipikirkan berarti. Nah, bukan. Ini ada pertanyaan tadi. Kalau selalu merasakan kebersatuan bersamanya dalam hati, ya, bersatu tuh gini maksudnya. Aku bersatu begini. Berarti masih ada akunya enggak ini? Iki aku ilang ngono. Sing ngono ben Allah tok. Itu loh. Manunggaling kawula Gusti itu gini, pok. Aku manunggaling kawula. Kawula jek ana, Gusti ya jek ana. Dadi kawula karo Gusti ngono lho. Iki kawulane ilang ngono, sing ana ben ono Gusti tok wae, gitu lho. Aku nek nyalake manunggaling kawula Gusti ya darani ra bener ngelek-ngelek pemahaman liya. Tak salahke. Manunggaling kawula Gusti salah. Wes. Lho, iya ta? Coba Allah nggak mau diduakan. Nah, kalau diduakan dengan aku bersatu ini gimana coba? Mau nggak Allah? Berarti salah nggak? Salah. Emangnya kita ini siapa? Bersatu dengan Allah. Bersanding dengan Allah. Nggak ada hilang kata loh. Gini loh. Kita tuh menyaksikan bahwa Allah tuh ahad satu, dah ini tok gitu loh. Wah. Ayo Bapak Ibu. Ini ya guyonan aja ya Bapak Ibu ya. Jangan dianggap serius gitu loh. Yang penting diamalkan. Waduh bae serius ya. Loh, ini masalah tauhid Bapak Ibu. Masalah tauhid keimanan itu nek ora Gusti Allah ora, ngono lho, Pak. Kalau enggak Allah enggak. Kalau enggak itu ya. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita mulai untuk belajar bagaimana menyadari Allah dengan metode zikir nafas. Metodenya sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau saya cerita bagaimana menghilangkan keakuan kita agar kita bisa fana dan bisa menyaksikan Allah yang hakiki, Allah yang betul-betul hakul yakin, ya fanakan egonya, fanakan keakuannya, jangan bersatu. Hilangkan gitu loh. Saya ngomong hilangkan itu bukan cerita. Saya ada metodenya. Dari mulai di level 1, 2, 3, 4, sibgo. Nah, ini satu metode yang kita buat untuk memudahkan belajar tasawuf. Kalau kita belajar tasawuf, itu belajar cerita. Ceritanya para ahli-ahli tasawuf yang sudah beliau-beliau itu mengalami, dibuat buku, kita mengikuti, tapi tidak diberitahu how to-nya, caranya. Ayo zikir nafas. Zikir nafas sudah dari dulu, Pak. Itu bukan karangan saya, meskipun Menteri Kehakiman itu memberikan lisensi hak cipta. Tapi bukan saya yang menciptakan. Itu sudah dari wali-wali zaman dahulu sudah menemukan zikir nafas. Cuma tidak dibukukan, tidak sistematiskan. Baik Bapak Ibu, jadi
saya hanya meneruskan, mempopulerkan penemuan-penemuan para waliullah yang memang dengan nafas itu beliau-beliau telah menemukan kemakrifatan yang sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar ilmu tasawuf ke ulama-ulama, itu saya sarankan untuk berzikir nafas. Ya, karena itu akan mempercepat pemahaman. Bapak Ibu kalau hanya belajar tasawuf, nah itu seperti kalau Bapak Ibu pergi ke mall. Iya nek dedit, wong kira dedit tok. Kalau Bapak Ibu itu belajar tasawuf tapi tidak berzikir nafas, ya, atau memiliki amaliyah yang lain yang bisa membantu untuk pemahaman ini, seperti orang yang pergi ke mall tapi tidak punya uang, cuma nonton, bajunya sekian, oh ini barangnya harganya sekian, pulang-pulang stres, ya dah, mengimpi, baju apik banget tuh, cuma gitu. Cerita rego apal, wah kayak baju sing kayak merek Morgane sakmene. Mending jalan-jalan ke Gawok. Tapi punya uang. Ya kan? Ada baju bagus. Bisa beli. Kan gitu. Seneng Pak. Nah, uang itu didapat dari mana? Dari zikir nafas. Ya, karena kita belajarnya zikir nafas. Kalau Bapak Ibu ke tarekat ya lewat tarekat. Kalau Bapak Ibu lewat Quran ya lewat Quran gitu loh. Kalau Bapak Ibu ke saya ya zikir nafas, wong saya mendalami zikir nafas. Kalau saya ke Quran ya paling saya ajari metode waskita. Itu hanya metode satu-satunya metode di Indonesia bahkan di dunia. Ilhamnya dari syair tanpa waton, Gus Dur. Iku wejangan, iya. Iku wejangan guru waskita. Den tancepake ing jero dodo. Nah, itu awalnya kan dari Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu.